Iya, kali ini saya lagi bersama teman-teman pemohon, yaitu para jaksa senior dari Kejaksaan Agung yang kemarin menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Kejaksaan yang baru, di mana Mahkamah telah mengabulkan, sebagaimana teman-teman sudah menonton ya konten sebelumnya yang sudah kami jelaskan terkait dengan putusan MK. Saya ingin menjelaskan begini. Sebenarnya putusan MK itu sudah memberikan keadilan kepada para pemohon, terutama atau mungkin seluruh jaksa ya, seluruh jaksa-jaksa yang berusia 60 tahun yang sempat diberhentikan secara seketika, secara mendadak, itu seharusnya berdasarkan putusan MK itu dapat kembali aktif ya, dapat kembali aktif untuk kembali bekerja dan dipenuhi hak-hak kepegawaiannya. Iya, tapi masalahnya saat ini sedang muncul persoalan, ternyata putusan MK itu ditafsirkan lain. Nah, ini yang perlu kita bahas hari ini, di mana pada amar putusan nomor 70 tahun 2022 itu di angka 2-nya itu Mahkamah telah menafsirkan bahwa terhadap jaksa yang berusia 60 tahun itu berlaku ketentuan pemberhentian dengan hormat yang ada pada pasal 12C Undang-Undang 16 2004 atau Undang-Undang Kejaksaan yang lama yang sebelumnya. Tapi kemudian ada frasa di dalam amar putusan angka 2 tersebut, di mana putusan tersebut berlaku sejak diucapkan. Nah, ini kemudian ditafsirkan bahwa pemberlakuan putusan itu berlaku sejak diucapkan, yaitu tanggal 20 Desember kemarin 2022. Padahal sebenarnya menurut saya itu keliru pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena pemohon saat mengajukan permohonan itu adalah jaksa yang terdampak, bukan yang akan terdampak. Jadi kita perlu bisa membedakan jaksa yang terdampak dengan yang akan terdampak. Nah, dalam susunan pemohon ada 2 yang sudah terdampak, yang sudah diberhentikan dengan hormat, sudah menerima SK-nya. Tapi ada juga yang sudah diberhentikan dengan hormat, tapi belum menerima SK-nya. Nah, yang 3 lagi itu belum diberhentikan dengan hormat, atau bisa dikatakan akan diberhentikan. Nah, jadi kalau kemudian dimaknai amar putusan angka kedua itu jaksa yang usia 60 tahun itu tetap menggunakan pasal 12C Undang-Undang 16 tahun 2004 itu sejak diucapkan tanggal 20 Desember, sementara ada putusan sela di tanggal 11 Oktober 2022 yang menunda keberlakuan dari pasal 12C junto pasal 40A Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang kejaksaan yang baru. Nah, kalau kemudian dimaknai sebagaimana amar angka 2 tanpa melihat pertimbangan hukumnya sebagai ratio desidendi ya untuk menafsirkan amar putusan, maka itu tentunya akan berpendapat seperti itu, bahwa berarti yang sudah diberhentikan sebelum putusan akhir itu tidak kena berlakunya putusan itu. Nah, kalau menurut saya ini keliru. Kenapa? Karena dalam membaca angka 2 itu harus juga dilihat pertimbangan hukumnya. Pertama, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas, clear, menyatakan bahwa tidak boleh ada pemberhentian secara seketika, karena itu tentunya akan menghilangkan hak-hak dari para jaksa untuk mendapatkan peningkatan karir, lalu kemudian mempersiapkan masa pensiun. Ya, seperti yang di konten sebelumnya mungkin teman-teman bisa melihat, itu ada jaksa yang
memprihatinkan sekali ya kalau teman-teman melihat dampak dari pemberhentian secara seketika. Nah, jadi MK sudah melihat kondisi itu sebenarnya, di mana kemudian MK akhirnya mengatakan bahwa tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menghentikan jaksa secara seketika. Lalu yang kedua, MK mengatakan bahwa kan kami juga meminta permohonan retroaktif, tapi MK mengatakan permohonan retroaktif itu sudah tidak relevan dinilai karena apa? Bukan ditolak. Ini yang perlu dipahami, bukan ditolak. Karena putusan MK ini sudah mengakomodir dengan sendirinya. Makanya kalau kita melihat di pertimbangan hukum paragraf 3.15 itu MK mengatakan bahwa dengan sendirinya jaksa yang berusia 60 tahun itu diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun mengacu kepada pasal 12 pasal 12C Undang-Undang 16 2004. Jadi di situ MK tidak membagi misalkan begini, tidak membagi secara eksplisit terhadap jaksa yang belum diberhentikan yang berusia 60 tahun, maka berdasarkan putusan ini diberhentikan di usia 62 tahun. Itu MK nggak ada mengatakan seperti itu. MK mengatakan secara umum dengan sendirinya jaksa yang berusia 60 tahun itu diberhentikan pada usia 62 tahun karena mengacu kepada Undang-Undang 16 tahun 2004. Artinya penundaan ataupun pemberlakuan amar putusan itu berlaku surut sebenarnya untuk semua jaksa yang berusia 60 tahun. Itu akan dipulihkan hak-haknya seharusnya. Nah, jadi yang dimaksud berlaku sejak diucapkan adalah putusan MK-nya. Tapi terhadap substansinya itu harus melihat dalam ratio desidendinya, pertimbangan hukumnya. Itu saya yakin pasti teman-teman memahami bagaimana kemudian untuk membuat suatu amar atau sebuah amar itu harus ada rasio desidendinya, harus ada pertimbangannya. Nah, pertimbangan itulah yang menjadi semangat untuk menafsirkan amar putusan. Jangan kemudian kita tafsirkan dengan semau kita sendiri. Gitu kan, untuk apa kemudian Mahkamah Konstitusi, hakim itu membuat pertimbangan hukum secara detail, menjelaskan sejelas-jelasnya, tapi ternyata dengan seenaknya ditafsirkan seperti itu. Jadi kalau saya berpikir seharusnya dari pihak kejaksaan seharusnya sudah langsung menindaklanjuti dengan apa? Dengan pertama, terhadap jaksa yang sudah diberhentikan dan sudah terima SK-nya, itu harus dilakukan pembatalan terhadap SK itu, sehingga jaksa itu bisa kembali aktif atau diberikan pilihan mau tetap pensiun atau mau kembali bekerja. Nah, kalau kembali bekerja, maka kemudian SK-nya dibatalkan, lalu kemudian hak-haknya dipulihkan. Bagaimana dengan taspennya? Ya, taspennya tinggal nanti dihitung berapa yang sudah diterima, maka nanti akan diterima pada saat di usia 62 tahun saat pensiun atau diberhentikan dengan hormat sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang 16 2004, maka tinggal dihitung berarti taspennya tinggal diberikan 2 tahun atau setahun saat jaksa itu mulai bekerja kembali. Itu terhadap jaksa yang sudah diberhentikan dan sudah menerima SK-nya. Lalu kemudian terhadap jaksa yang sudah diberhentikan tapi belum menerima SK-nya, ya sudah, tidak perlu ada pembatalan karena SK-nya belum diberikan, tinggal langsung diberikan tugas-tugas kembali, dipulihkan kembali hak-hak kepegawaian yang selama ini tertunda, gitu ya, termasuk tunjangan, termasuk gaji. Kenapa saya katakan begitu? Karena tunjangan itu bukan karena jaksanya tidak mau masuk, tapi karena implikasi dari undang-undang itu sehingga jaksanya tidak bisa masuk. Sementara tunjangan itu adalah wajib diberikan, gaji wajib diberikan. Lalu kalau dikatakan, tapi kan jaksa tidak masuk, ya kan bukan karena kemauannya sendiri, bukan karena kemauan jaksa itu sendiri, tapi karena implikasi dari undang-undang itu.
yang kemudian dirumuskan secara sewenang-wenang tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pembahasan. Coba lihat di risalah sidang saat merumuskan itu, nggak ada membahas tentang pasal 40A. Bagaimana kemudian memberlakukannya seperti itu. Itu bisa, bahkan itu bisa kita katakan suatu bentuk penyelundupan hukum, gitu kan. Nah, lalu kemudian terhadap jaksa-jaksa yang akan diberhentikan di usia 60 tahun, ya sudah, berarti sudah tidak perlu diberhentikan. Ketika gajinya tidak diberikan, ya harus diberikan lagi dong, kan gitu. Nah, jadi menurut saya itulah cara-cara berkonstitusi yang baik dan benar. Jadi kita perlu memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana kemudian mentaati putusan MK dengan membaca putusan MK secara benar, secara komprehensif, dengan melihat juga pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim itu. Jadi jangan secara saklek ingin mengambil gampangnya, sudahlah, karena ini di amar putusan angka kedua itu mengatakan bahwa berlaku sejak diucapkan tanggal 20 Desember, maka kemudian hanya jaksa-jaksa yang usia 60 tahun setelah 20 Desember itu yang kemudian diperpanjang sampai 62 tahun. Sisanya berhentikan semua. Nah, itu menurut saya tidak mencerminkan prinsip atau asas pemerintahan yang baik. Jadi kita melihat bahwa bagaimana kemudian kita bisa menerapkan sisi kemanusiaan kita dan juga sisi ketaatan kita kepada hukum, yaitu putusan MK, agar memberlakukan sebagaimana semangat yang sudah MK bangun secara baik. Ya, saya katakan putusan ini sangat adil karena mempertimbangkan pihak-pihak yang terdampak. Jadi ini yang perlu diperhatikan, MK sangat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak, bukan pihak yang akan terdampak. Artinya pihak yang terdampak adalah jaksa-jaksa yang sudah terkena ketentuan pasal 40A Undang-Undang 11 2021. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat. Mungkin itu nanti kita bisa teman-teman bisa menyaksikan atau mengikuti perkembangannya di channel Konstitusionalis TV yang terus akan mengawal kasus ini sampai selesai. Demikian, terima kasih.